wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Kedua Utara 03, Ibu Sri Sumiati SPD. Yang terhormat pula Bapak Ibu guru serta staf karyawan SDN Kedua Utara 03. Puji syukur marilah kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita semua dapat berkumpul pada hari ini. Salam serta salam marilah kita haturkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, saya selaku MC pada hari ini akan membacakan susunan acara aksi nyata CGP Angkatan 9 Modul 1.4 Budaya Positif SDN Kedua Utara 03 Kebonjeruk Jakarta Barat. Adapun susunan acaranya yang pertama yaitu pembukaan yang diawali menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Nunik Lestari SPD. Kedua yaitu doa oleh Bapak Burhanuddin SPDI. Ketiga, sambutan Kepala Sekolah SDN Kedua Utara 03 oleh Ibu Sri Sumiati SPD. Keempat, pemaparan materi CGP Angkatan 9 oleh Ibu Sulami MPD. Kelima, pemaparan restitusi sekaligus penayangan video kasus dalam penanganan restitusi. Keenam, refleksi dan diskusi. Yang terakhir yaitu penutup. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara pada hari ini, yaitu yang pertama adalah pembukaan yang diawali oleh Ibu Nunik Lestari dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik, sebelum itu marilah sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ibu Nunik Lestari saya persilakan untuk membantu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon berdiri untuk para tamu undangan. Para tamu undangan dipersilakan untuk duduk kembali. Meningkat acara yang kedua yaitu doa yang akan dipimpin oleh Bapak Burhanuddin SPDI. Kepada Bapak Burhanuddin kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu kepala sekolah SD Bapak Ibu marilah kita berdoa pada acara pada pelaksanaan calon guru penggerak kesekian dapat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya Rabbana wa ya Rabbul jalali wal ikram sultan alhamdulillah ya Allah ya Tuhan kami hasilkanlah hasil kami ya Allah, benar-benar permintaan Tuhan ya Allah, berikan kemudahan dalam kami menjalankan tugas-tugas ini ya Allah ya Tuhan kami dalam pelaksanaan calon penggerak di ke-9. Semoga dengan harapan Ibu juga mendapat nilai yang terbaik atas izin dan juga untuk ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami sebagai manusia hanya bisa berdoa. Engkau lah yang maha menentukan. Semoga Kau tentukan segala cita-cita kami ya Allah, khususnya Ibu Sulami yang sedang menjalankan JGF Jaga Sembilan dan sebentar penggerak calon guru penggerak. Semoga dengan izin dan karunia Engkau ya Allah, amin, cita-citakan berjalan dengan baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Burhanuddin yang telah memimpin doa. Berikan acara yang selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati calon guru penggerak Ibu Sulami MPD, yang saya hormati Bapak Ibu guru yang hari ini alhamdulillah mendapat undangan dari kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita masih diberi nikmat iman sehat sehingga kita masih diberi kesempatan untuk melakukan kegiatan yang mudah-mudahan hari ini memberikan manfaat untuk kita semua dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, hari ini adalah hari yang paling penting untuk kita sebagai guru. Guru adalah tidak habis-habisnya untuk belajar, karena kita menghadapi anak-anak, benda-benda yang hidup, bukan seperti pegawai-pegawai lain yang menghadapi benda mati, tapi kita adalah menghadapi benda-benda yang hidup yang perlu kita berikan ilmu pengetahuan yang harus mengikuti zaman, harus mengikuti teknologi yang ada. Hari ini Ibu Sulami mempunyai kesempatan untuk menularkan ilmunya kepada Bapak Ibu guru, kepada teman-teman kita semuanya. Mudah-mudahan ilmu yang didapat oleh Ibu Sulami bisa bermanfaat untuk Bapak dan Ibu guru semuanya. Sekarang adalah tentang menemukan khusus gitu ya.
ya menyelesaikan suatu kasus dan mungkin nanti dituangkan melalui aksi nyata Ibu Sulami. Nah, karena setiap guru harus mempunyai aksi nyata yang kita lakukan. Jadi kegiatan belajar itu memang harus yang benar-benar nyata, yang benar-benar dilakukan kepada anak didik kita. Jadi kita harus saling mengisi, punya ilmu sedikit bagikan kepada teman. Kemudian teman juga, teman sejawat terutama, jangan bosan, jangan merasa kita lebih, tetapi kita harus terus belajar. Karena belajar itu adalah sepanjang hayat kita. Jadi jangan merasa sudah berlebihan ilmu kemudian tidak mau belajar, akhirnya kita nantinya tertinggal. Tetapi kalau orang yang merasa kurang terus belajar terus, nanti mudah-mudahan ilmu yang kita dapat itu bermanfaat untuk kita untuk selamanya. Kemudian kita berusaha untuk menciptakan kegiatan belajar yang menyenangkan, yang memang sekarang kita menghadapi anak-anak kita itu yang memang luar biasa, yang perlu penanganan lebih gitu ya. Makanya kita harus menciptakan kegiatan belajar yang nyaman, yang menyenangkan. Untuk itu kepada Ibu Sulami saya mohon sekali lagi, setiap mendapatkan ilmu tularkan kepada teman-teman kita, teman sejawat, sehingga sekolah kita di PMM-nya Bapak dan Ibu guru bisa mengerjakan dengan sempurna. Mudah-mudahan nilai rapor kita berhubungan dengan nilai rapor juga nih. Nilai rapor kita tidak merah lagi, jadi hijau gitu ya. Jadi ini berpengaruh juga tentang kegiatan yang ada di sekolah kita. Mudah-mudahan semakin baik. Itu harapan saya. Mudah-mudahan Ibu Sulami bisa melaksanakan amanah dari calon guru penggerak. Ilmu kalau tidak diberikan kepada orang lain, semakin hari nanti lupa, tidak bermanfaat, malah kita akan berdosa. Jadi ya Ibu Sulami, terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah bersedia menghadiri acara menularkan ilmu yang didapat oleh Ibu Sulami. Itu saja dari saya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya bisa mengikuti dan bisa menerapkannya kepada anak didik kita semuanya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu pemaparan materi CGP Angkatan 9 yang akan disampaikan oleh Ibu Sulami MPD. Kepada Ibu Sulami kami persilakan. Baik, terima kasih Ibu Siti Mawadah selaku MC pembawa acara pada siang hari ini. Ibu Sri Sumiati SPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri Kedoya Utara 03 dan juga Bapak Ibu Guru yang kami banggakan. Pertama-tama saya mohon izin bukan untuk merasa lebih pintar, tidak. Saya di sini berniat untuk berbagi ilmu dari hasil pelatihan saya jadi guru penggerak setelah loka karya yang kedua pada tanggal 14 Oktober tahun 2023 di SMA Negeri 17 Taman Sari, Jakarta Barat. Kalau kemarin saya berbagi ilmu tentang budaya positif, visi misi guru penggerak, visi misi sekolah dan perubahannya. Saat ini saya mau berbagi ilmu tentang budaya positif, Bapak Ibu. Ini berjudulkan diseminasi aksi nyata modul 1 IPA, yaitu oleh Sulami CGP Angkatan 9 Jakarta Barat. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Teori kontrol menurut Dr. William Glasser bahwa ilusi guru mengontrol
murid ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat penguatan karakter. Dan ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Next. Disiplin positif. Bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol menurut Stephen R. Covey, bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Bapak Ibu. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Di sini ada stimulus respon, ada teori kontrol. Saya bacakan yang pertama saja, yaitu realitas kebutuhan kita sama. Realitas kebutuhan kita itu berbeda secara kontrol. Secara respon semua orang melihat hal yang sama. Secara kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Next. Demikian pula dengan kita menghadapi muridnya Bapak Ibu. Saya menerapkan ajaran Ki Hajar Dewantara bahwa seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka berdasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan yang universal. Pertanggungjawaban atau verantwoordelijkheid itulah selalu menjadi sisihannya hak atau kewajiban dari seorang yang pegang kekuasaan atau pimpinan dalam umumnya. Adapun artinya tidak lain, orang tadi harus mempertanggungjawabkan dirinya serta terbitnya laku diri dari segala hak dan kewajibannya. Makna nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu Bapak Ibu. Seperti yang telah dikemukakan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984 menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Dian Nicholson tahun 1958 mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini, seorang maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Sebenarnya saya mohon izin bertanya, apa ya yang dimaksud dengan motivasi? Mungkin Bapak Ibu ada yang mau mengutarakan pendapatnya. Pak Burhan monggo. Motivasi kalau menurut saya itu harus semangat. Baik, terima kasih Pak Burhan, pendapatnya bagus sekali. Motivasi adalah suatu dorongan. Kemudian kalau motivasi intrinsik itu kira-kira apa ya? Mungkin dari dalam diri anak itu sendiri ya. Baik, ya, terima kasih. Sungguh sangat tepat jawaban dari Ibu Siti Faisah. Motivasi intrinsik adalah motivasi dari dalam diri anak itu sendiri. Bangga, lanjut, next. 3 motivasi perilaku manusia Bapak Ibu. Ada 3 yang perlu kita tekankan. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan diri dari orang lain, dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini ada semacam kasus pertanyaan. Nanti tugas Bapak Ibu menjawab pertanyaan ini dalam sticky note yang sudah saya siapkan, kemudian digambar di depan. Saya menginginkan pendapat Bapak Ibu tentunya berbeda-beda. Nah, ini mau saya resume. Selanjutnya, apa sih itu hukuman? Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Perlu digarisbawahi kesepakatan Bapak Ibu. Atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata.
Apa itu konsekuensi? Konsekuensi adalah sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya betul-betul konsekuensi itu dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya. Konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka-jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya, setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya ngobrol, kemudian murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalannya. Peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Sikap guru di sini senantiasa memonitor murid. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat tentunya. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingini, menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut dari Bosen tahun 2004 Bapak Ibu. Nah, sekarang saya mau nanya, ditutup dulu Pak biar penasaran. Kira-kira kebutuhan manusia itu ada berapa ya? Kebutuhan manusia itu ada berapa Bapak Ibu? Bu Aina, silakan Bu Aina. Kebutuhan dasar manusia ada. Ya, untuk kebutuhan dasar manusia yang pertama kebutuhan rohani, Iya. rohani dan jasmani. Tentunya untuk rohani yang berkaitan dengan agama. Iya, bagus. Sedangkan jasmani itu kebutuhan makan, minum dan lain sebagainya. Iya. Juga kesehatan. Iya, bagus. Sip. Tepuk tangan dulu buat Bu Aina, perwakilan dari guru kelas 2. Iya. Oke, selanjutnya ada lagi yang mau menyampaikan contoh kebutuhan. Mungkin Ibu Nur Hayati atau Ibu Nudi atau Ibu Muslihatul, silakan. Kebutuhan tentang kasih sayang. Iya, sip, setuju. Oke. Oke, Pak Dewi tolong dibuka. Iya, ini atas bantuan izin Allah terbuka dengan sendirinya. Kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu itu pada intinya ada 5. Yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Kemudian kita tuh juga butuh kasih sayang Bapak Ibu dan rasa diterima atau love and belonging, dan kesenangan yaitu hobi atau fun, dan penguasaan yaitu power. Dan yang terakhir adalah kebebasan. Kebebasan kalau kita orang dewasa artinya kebebasan dalam berpendapat, kebebasan dalam menentukan pilihan. Ini juga nanti akan dialami oleh murid-murid kita. Bapak Ibu boleh sambil makan sambil minum biar kita relax santai tapi serius. Oke, next. Nah, di sini kita menerapkan posisi kontrol restitusi, yaitu pertama sebagai penghubung, kemudian kita peran guru sebagai pembuat merasa bersalah, dan ketiga sebagai teman, keempat sebagai pemantau, dan kelima sebagai manajer Bapak Ibu. Ini secara nggak langsung sudah kita alami keseharian harian, dan kita tinggal menerapkan bagaimana ketika murid bersalah kita memberikan hukuman tetapi tidak membekas di hatinya. Artinya apa? Tujuan karakter positif kita dapat, tetapi murid tetap happy, tetap enjoy begitu. Lanjut. Mengapa ya keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah ini Bapak Ibu, saya membuat keyakinan kelas dan kesepakatan kelas di tahun ajaran baru. Sebelum anak-anak masuk, kita sudah tidak memakai peraturan kelas lagi, ya. Kita membuat kesepakatan kelas. Ini contohnya. Kesepakatan kelas ini salah satunya adalah tepat waktu masuk dan keluar kelas. Nah ini salah satunya. Dan di sini ada beberapa kesepakatan kelas. Artinya sebelum kita buat, kita musyawarah dulu dengan siswa. Maunya apa ya?
Terus selama setahun nanti bersama Bu Sulami ketika melanggar aturan kita bikin kesepakatan baiknya gimana. Nah ketika musyawarah sudah selesai, anak-anak setuju, kemudian dibukukan, disetujui orang tua, baru kita tempel. Oke, jadi ini kita tidak menerapkan hukuman tetapi keyakinan dan kesepakatan. Next. Mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja? Tentunya Bapak Ibu akan bertanya begitu ya. Betul nggak Bu? Betul. Iya, sama. Saya dulu sebelum pelatihan juga bikinnya peraturan kelas, tata tertib. Begitu. Sekarang setelah ikut pelatihan, saya ada ilmu baru yaitu bikin judulnya keyakinan kelas. Hal ini menekankan pada keyakinan bahwa seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis dari A sampai I tanpa makna. Murid-murid pun demikian Bapak Ibu. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan, apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut, apa tujuan utamanya, dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Nah ini salah satu keyakinan kelas 2C, bahwa saya memberikan kebebasan pada murid-murid saya dengan cara belajarnya mereka. Ada yang melalui belajar audio dengan mendengar dia baru paham, ada yang melalui visual dengan melihat dia baru paham, ada yang melalui audio visual sambil mendengar sambil melihat, ada yang melalui kinestetik. Dia kalau nggak bergerak nggak bisa menerima ilmu dari saya. Jadi saya terapkan masing-masing anak itu berbeda-beda dan selesainya pun juga tidak serempak Bapak Ibu. Jadi setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas, dan setiap anggota kelas perlu saling menghargai, dan setiap anggota kelas perlu merasa aman. Nah, di sini kita akan belajar tentang segitiga restitusi, yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Proses 3 tahapan tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip utama dari teori kontrol. Ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama dengan menstabilkan identitas atau stabilize the identity. Kemudian validasi tindakan yang salah atau validate the misbehavior. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan atau seek the belief. Nah berikut gambarnya Bapak Ibu. Saya mohon izin ke depan. Dalam segitiga restitusi ini, 3 hal tadi kita kaitkan di sini, yaitu validasi yang salah, menstabilkan identitas, kemudian menanyakan keyakinan. Maka ketemulah segitiga restitusi. Ini adalah serangkaian kalimat yang akan kita sampaikan kepada siswa yang tidak menyakiti hatinya ketika kita memberikan sebuah teguran. Next. Nah, ini kasus nyata Bapak Ibu yang saya alami. Di 2 bulan pertama, murid saya sering terlambat. Namanya Muhammad Fakih. Dia pulang pergi diantar oleh ayahnya. Ketika masuk jam 6:30, ini anak terlambat, saya maklumin. Mungkin bangunnya kesiangan ya. Kemudian ketika masuk gelombang kedua, jam 9:30 terlambat juga. Ini bocah kenapa ya? 9:30 kesiangan juga. Karena tidurnya jam berapa? Bisa disimak Bapak Ibu, monggo. Pagi tidur
Ya, demikian salah satu kasus siswa. Kemudian ada kasus lain, ini sebagai refleksi. Iya, Bapak Ibu, mungkin ada yang mau berpendapat dulu dengan kasus murid saya. Ini benar-benar kasus nyata, bukan rekayasa. Mungkin Bapak Ibu ada yang ngalamin muridnya pernah datang terlambat. Silakan tunjuk jari di kelasnya. Ada tidak? Bu Aina, Bu Faiz, Bu Nuri, Bu Nurhayati, Bu Atun. Ada nggak, Bu? Baik, terima kasih Bu Sulami. Sebenarnya hampir setiap guru mengalami ya seperti yang Bu Sulami katakan tadi, itu salah satunya keterlambatan masuk kelas. Mungkin alasannya beda-beda seperti yang tadi Bu Sulami sudah katakan. Paling tidak kita harus tahu dulu ya penyebab anak ini kenapa bisa terlambat. Alhamdulillah kalau di kelas saya selama ini yang saya alami itu terlambat karena waktu itu sakit perut. Jadi saya memaklumin, mungkin dia habis sarapan terus biasa kalau pagi itu langsung sakit perut. Jadi saya maklumin saja dan memberikan masukan yang sifatnya membangun untuk anak tersebut dan tidak malu untuk mengutarakan kenapa dia terlambat. Terima kasih. Baik, terima kasih. Merupakan suatu penanganan yang sangat santun untuk murid yang sakit perut. Jadi hampir sama dengan saya. Kalau murid saya itu memang kelas 2 tidurnya itu sebenarnya nggak boleh lebih dari jam 8. Kalau 9 baru tidur itu sudah keterlambatan yang pola tidur untuk anak kelas 2 terlalu lama ya Bapak Ibu. Jadi kita dalam memberikan suatu hukuman, teguran itu jangan sampai kita memberikan teguran di depan anak-anak yang lain. Karena apa? Ini akan membunuh karakter bocah. Ini akan mematikan percaya diri anak sehingga anak menjadi minder. Makanya di sini saya panggil ini yang namanya Muhammad Fakih tidak di depan teman-temannya ketika saya menegur. Ketika dia datang terlambat, ayo silakan masuk dulu. Selanjutnya baru saya panggil di ruang tertentu. Begitu. Bagaimana Bapak Ibu yang lain setuju? Iya, terima kasih. Lanjut Pak Dewi, next. Nah, berikutnya ini kasus yang kedua Bapak Ibu. Volumenya apa? Ini saya punya murid namanya Akifah Ramadhani kelas 2. Saya tidak marah. Saya tahu dia ini mencontek Bapak Ibu saat ulangan. Jadi saya perbuatan nggak bagus. Tetapi saya biarkan dulu sampai di mana ini perkembangan bocahnya. Selanjutnya saya panggil. Iya, demikian Bapak Ibu. Kasus sederhana, tetapi ini akan tertanam pada diri anak sampai dia nanti dewasa, sampai SMP, SMA, bahkan sampai kuliah, bukan sampai rumah tangga. Di sekolah dasar ini, tugas utama seorang guru SD adalah membentuk karakter yang positif sesuai dengan budaya positif, yaitu sesuai dengan kurikulum Merdeka. Ada P5, apa saja Bu? Yang pertama kemandirian, yang kedua bergotong royong, kemudian kebinekaan global. Selanjutnya masih 2 lagi nih, tolong dibantu. Siapa yang beriman dan bertakwa kepada Iya betul, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang terakhir bernalar kritis. Tepuk tangan dulu dong buat Bu Nurhayati. Iya, ini adalah gurunya Budi.
ya, Budi anak kesayangan murid saya juga ya. Bapak Ibu, walaupun saya ini di guru kelas 2C, tetapi saya sangat merasa memiliki khususnya untuk ABK yang mungkin agak berbeda sedikit ya Bu Sri, tingkah lakunya maupun kemampuan akademiknya Bapak Ibu. Nah, untuk selanjutnya kalau materi terus kita kayaknya lelah. Saya mau Bapak Ibu berdiri, kita akan mengadakan quiz breaking terlebih dahulu. Monggo Ibu Sri, kemudian Ibu Ada, Ibu Faiz. Iya, kita akan bergerak bersama menirukan tayangan SBK yang terbaru. Ya Bapak Ibu. Iya, selamat mengikuti. Volumenya apa? Ini lagi Bapak Ibu. Iya, majukan tangannya. Bagaimana Bapak Ibu, apakah masih tetap semangat? Oke, sambil minum. Duh, kata Pak Burhan apa Pak? Oh seger, oke. Gimana Ibu kepala sekolah? Hilang. Wih, alhamdulillah ngantuknya hilang. Kemudian bagaimana pendapat Bu Aina? Sebetulnya tambah mudah. Tujuannya tambah muter. Iya, untuk relaksasi sejenak. Monggo sambil minum sambil ini ya Bapak Ibu. Selanjutnya kita akan memasuki tahap diskusi. Nah, tahap diskusi ini setelah tadi saya tayangkan contoh budaya positif dalam menangani anak. Nah, kira-kira bagaimana pendapat Bapak Ibu? Mungkin pengalaman masa lalu begini, pengalaman masa ini begini. Mungkin ada yang mau mengutarakan pendapat, monggo. Salah satu boleh. Atau Ibu Kepala Sekolah, silakan Ibu. Iya.
dalam menangani anak-anak memang kalau yang sifatnya hukum, anak itu merasa malu, bisa malu terhadap temannya, terus rendah diri, jadi merasa dia itu memang merasa bersalah, tetapi kadang-kadang dari rasa bersalah itu kadang ada sifat seperti membangkang gitu, karena dia merasa dipermalukan. Jadi bukannya menyadari kesalahan, tetapi kadang-kadang si anak itu lebih sengaja untuk melakukan kesalahan tersebut karena mendapat hukuman gitu. Jadi jarang anak yang mendapat hukuman dengan cara dipermalukan itu bisa berubah. Tetapi kalau kita dekati secara lebih dekat lagi kepada anak, mudah-mudahan sih bisa berubah. Baik, terima kasih pendapatnya sangat bagus sekali dari Ibu Kepala Sekolah untuk kita jadikan panutan bahwa mulai saat ini kita menghukum anak jangan di depan teman-temannya ketika dia berbuat salah. Cukup dengan kesimpulannya memanggil secara individual dan pendekatan individual ya Bu. Iya, mungkin bisa jadi kalau memang kasusnya parah kita kunjungan ke rumah juga ya Bu. Iya, jadi pendekatan kita Bapak Ibu bukan hanya pada siswa, tetapi juga pada orang tua siswa, kemudian teman-teman sejawatnya siswa. Mengapa dia bisa berbuat begitu? Pastinya ada penyebabnya. Kita cari sumber sebab akibat, baru kemudian kita bikin itu teori segitiga restitusi, kemudian kita terapkan pada siswa. Insya Allah yang akan datang akan berubah. Oke Bapak Ibu, masih tetap semangat? Saya minta coba tepuk semangat. Nah, suaranya belum muncul. Kita memberi semangat pada murid, kita harus semangat dulu ya. Tepuk semangat. Kayaknya yang belakang Pak yang semangat, yang Bapak belum, masih malu-malu. Mungkin karena paling ganteng ya Pak. Oke Bapak Ibu, sambil makan minum, tolong Pak Lewi ditampilkan slide yang ke-7 tentang kasus guru IPA. Ya Bapak Ibu, tadi kita sudah menyimak, sudah bergerak, sudah melihat, kemudian kita melakukan penanganan. Sekarang kita diskusi secara tertulis. Bapak Ibu silakan tulis jawabannya ketika menghadapi kasus seperti ini. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak terdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi. Nah, tasnya dari kursi Bapak Ibu. Ini karena wujud kekagetan si Iva. Nah, kemudian Sekitar tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva dan lain sebagainya. Iva yang bicara tergagap dan terkejut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva mentertawakan. Ya padahal dia nggak menyetop, dia nggak memberhentikan ketika si Iva jadi korban tertawaan. Ya Bapak Ibu. Nah, setelah gagap, malunya luar biasa Bapak Ibu, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas. Iva, iya Pak, maju. Nah, Iva maju Bapak Ibu. Ini Iva pura-puranya ya. Nah, sambil menjunjung hidungnya, dia disuruh berdiri di depan karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Sino. Kelas semakin gaduh Bapak Ibu, dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Begini Bapak Ibu, ini contoh Iva. Dia disuruh begini dari jam pelajaran sampai pulang. Nah, pertanyaannya, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Mengapa? Kemudian pertanyaan yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Dan mengapa? Nah, nanti Bapak Ibu, tolong jawabannya ditulis di sini, kemudian ditempel di depan.
Oke, siap Bapak Ibu? Baik. Iya, Bapak Ibu mohon jangan lupa untuk menuliskan nama serta guru kelas berapa dalam mengenali dua jawaban tersebut.
Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sunika Indraini. Saya adalah guru kelas 6A. Saya telah mengikuti acara diseminasi yang dipaparkan oleh Ibu Sulami MPD. Banyak sekali ilmu yang saya peroleh. Salah satunya adalah tentang menanggulangi pelanggaran anak-anak. Ya, jadi yang perlu digarisbawahi dalam hal psikologis anak itu sangat penting bahwa kita tidak boleh menegur anak itu di depan umum. Jadi memang sangat diperlukan ketika kita menegur harus empat mata antara kita dan anak, karena ini sangat menjaga mental dari psikis mereka. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya berikan. Terima kasih, sukses selalu Bu Sulami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aina. Alhamdulillah setelah mengikuti kegiatan acara diseminasi, banyak ilmu yang saya peroleh, yaitu tentang menghukum. Bila anak melakukan suatu kesalahan, alangkah baiknya dipanggil secara pribadi untuk menghindari rasa malu anak terhadap teman-temannya, sehingga anak itu tampil lebih percaya diri lagi dan tidak mengulangi kesalahan yang telah dilakukan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.